Selamat pagi anak-anak semua. Ketemu lagi bersama Bapak di sini dalam pembelajaran informatika di kelas 7. Untuk itu, Bapak persilahkan kalian terlebih dahulu untuk isi absen terlebih dahulu. Ya, sekali lagi sebelum kita mulai, silahkan isi absen terlebih dahulu. Jangan lupa isi absen. Ya, Bapak persilahkan kalian untuk isi absen terlebih dahulu. Silahkan. Jumpa lagi dalam pelajaran informatika di kelas 7. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita, materi kita tentang pengolahan kata. Minggu kemarin Bapak sudah terangkan sedikit cara-cara menggunakan pengolahan kata. Dalam hal ini adalah Microsoft Word. Hari ini kita lanjutkan untuk membuat penomoran halaman. Jadi kalau minggu kemarin kita sudah mempelajari cara membuka, kemudian juga cara menyimpan, terus kemudian menyisipkan dan segala macamnya. Sekarang kita coba untuk membuat penomoran halaman atau yang disebut dengan page numbering. Ya, membuat penomoran halaman atau page numbering. Oke. Sekarang perhatikan di sini. Untuk membuat page numbering, kita menggunakan insert page number. Ya. Sekali lagi, kita kembali dulu ke posisi awal. Membuat penomoran halaman, insert page number. Kalau kita klik page number, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama di sini adalah top of page. Artinya di bagian atas kertas. Contoh nih di sini. Ini contohnya bagian atas. Bagian atas ya. Bagian atas kertas. Bagian atas. Kemudian ini selanjutnya adalah pilihan berikutnya adalah bottom of page, pada bagian bawah. Nah, di bagian atas ataupun bagian bawah, kamu perhatikan di sini ada yang di sebelah kiri, ada yang di tengah, ada yang di sebelah kanan. Begitu pula dengan yang di bagian bawah, ada yang di sebelah kiri, ada yang di tengah, ada yang di kanan. Jadi kamu bisa milih sesuai dengan yang kamu mau. Kamu mau membuat penomoran halamannya ada di atas ataukah ada di bawah, di sebelah kiri, tengah, atau sebelah kanannya. Itu kamu sendiri yang setel. Misalkan di sini Bapak kasih contoh, di sini Bapak milih contohnya seperti ini. Nah, di sini, nah yang ini aja. Bapak klik. Jadi dia page numbernya dia akan muncul pada bagian bawah sebelah kanan, ya. Nah, di sini kita bisa memodifikasi page numbernya supaya terlihat lebih cantik lagi. Kamu bisa rubah tulisannya dengan modelnya, pada fontnya kamu bisa ubah, ya macam-macam. Misalkan di sini tutorial Word. Oke. Sedangkan di sini angka 1 ini menunjukkan page number halamannya, ya. Kalau sudah tampilannya seperti ini, maka kamu klik di luar kotak garis putus-putus ini. Jadi di sini klik 2 kali. Klik. Iya. Maka dia akan muncul. Jadi kalau misalnya untuk melihat tampilannya, perhatikan di sini Bapak kecilkan tampilannya. Kamu akan lihat di bagian bawah dia ada muncul page numbernya. Begitu juga kalau kamu ingin menampilkan page numbernya di atas, sama seperti tadi. Hanya pilihannya adalah top of the page, ya. Oke, kalau sudah silakan dicoba terlebih dahulu. Silakan. Ya, kita lanjutkan.
Berikutnya adalah untuk penulisan huruf besar di awal kalimat. Maksudnya pada huruf yang pertama di awal sebuah kalimat, maka dia otomatis akan menjadi lebih besar. Contohnya di sini mungkin kalau Bapak, oh iya. Nah, contohnya di sini misalkan Bapak punya sebuah tulisan tentang kepulauan Indonesia. Di sini huruf pertama ini huruf K dari kata kepulauan. Ini huruf K-nya kita akan rubah menjadi huruf kapital yang lebih besar. Kalau ini memang sudah jadi kapital, tetapi ini masih sejajar dengan tulisan yang lain. Supaya huruf K-nya ini menjadi lebih besar, maka kita harus menggunakan fasilitas yang disebut drop cap. Ya, drop cap. Drop cap. Oke. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah perhatikan terlebih dahulu. Ini kita blok dulu. Oke, kalau sudah, kemudian klik insert. Prosedurnya adalah insert, kemudian drop cap. Ya, Bapak ulangi sekali lagi prosedurnya. Prosedurnya adalah insert, drop cap. Ya, di sini ada dua pilihan drop cap. Yang pertama itu adalah drop. Jadi yang tadi huruf K tadi dari kata kepulauan ini menjadi besar sekali. Kalau tadi ini huruf besar, tetapi dia hanya satu baris. Kalau sekarang ini menjadi 3 baris ya. Oke, itu kalau yang drop, tulisannya dropped. Yang satunya lagi adalah in margin. In margin. Perhatikan kalau yang in margin, contohnya di sini in margin, maka huruf K-nya di bawah bagian bawahnya ini tidak ada tulisan lagi. Berbeda dengan drop. Kalau di drop itu dia otomatis masuk ke dalam, tapi kalau yang in margin dia ada di marginnya, ya. Itu untuk drop cap. Silakan dicoba. Ya, selanjutnya adalah pembuatan penulisan rumus matematika. Jadi, pada saat kita mengerjakan sebuah tulisan, makalah ataupun karya tulis, terkadang kita menggunakan beberapa simbol-simbol rumus matematika. Nah, bagaimana cara memasukkan rumus-rumus atau simbol-simbol matematika tersebut? Maka kita menggunakan yang disebut equation, equation. Ya, kita menggunakan equation. Perhatikan di sini. Pada saat kita ingin memasukkan equation, maka hal yang harus kita lakukan, prosedurnya adalah insert equation. Sekali lagi, insert equation. Kalau equationnya kita klik, maka dia akan muncul beberapa rumus-rumus matematika. Kita sesuaikan dengan rumus-rumus yang kita mau, ya. Atau misalnya kalau kamu ingin memasukkan sebuah simbol-simbol, maka simbol-simbol tersebut sama seperti equation tadi, insert simbol. Ya, simbol. Di sini ada simbol sigma atau jumlah, lebih besar sama dengan, lebih kecil, beta, akar, dan segala macam. Ini semua tergantung sama kalian. Kalau kita mau memasukkan yang mana, apakah rumus matematika ataukah simbol-simbolnya saja dengan menggunakan equation ataupun simbol. Caranya insert equation atau insert simbol. Kemudian selanjutnya adalah membuat bingkai. Ya, membuat bingkai. Membuat bingkai di sini maksudnya seperti apa, Pak? Maksudnya kalau misalnya kamu lihat di cover halaman depan, kadang-kadang ada garis-garis yang membuat tulisan tersebut terlihat cantik, ya. Jadi ibaratnya di sini ada tulisan, nanti di sininya ada garis ataupun ada gambar-gambar. Bagaimana caranya membuat bingkai atau batas?
kita menggunakan yang disebut page border, page border. Sebutannya page border ya. Sekarang gimana caranya? Perhatikan terlebih dahulu. Page layout, kemudian di sini ada page border. Sekali lagi Bapak ulangi. Page layout, di sini ada page border ya. Jadi page border ini untuk membuat bingkai atau membuat batas ya. Kalau kita klik page bordernya, di sini ada pilihan. Ada border, page border, ada shading. Nah, di sini kita tentukan kita mau menggunakan border yang seperti apa. Misalkan di sini Bapak mau menggunakan border yang 3D. 3 dimensi maksudnya. Kemudian garisnya, bentuk dari garis, stylenya itu mau berbentuk seperti apa? Garis lurus, titik-titik, ini ada seperti ini ya, dan seterusnya. Kamu bisa cari. Misalkan di sini Bapak pilih salah satu saja seperti ini. Oke, kalau sudah klik OK, maka dia akan muncul. Kalau seandainya Bapak zoom out atau tampilannya Bapak jauhkan, maka dia tampilannya akan menjadi seperti ini. Itu cara membuat bingkai. Pak, kalau seandainya mau dikasih warna bagaimana? Kalau mau dikasih warna, kembali lagi ke page border, kemudian kamu ganti colornya dengan warna yang kamu mau. Misalkan pakai warna merah. Kalau sudah klik OK, maka berubah dia jadi warna merah. Pak, kalau seandainya saya pengen berupa gambar, gimana Pak caranya? Untuk membuat gambar sebagai page bordernya, kamu klik pada bagian bawah, di sini ada tulisan art. Kamu pilih di sini gambar yang ada. Nah, akan menjadi seperti ini. Ya. Itu adalah contoh untuk equation dengan page border. Sekarang silakan dicoba terlebih dahulu. Berikutnya adalah membuat bayangan air. Jadi ini maksudnya bukan kamu harus membuat bayangan di dalam air ya, bukan. Nah, ini maksudnya adalah membuat sebuah tulisan yang berbayang-bayang seperti air. Itu disebut dengan watermark ya. Itu disebut dengan watermark. Membuat sebuah tulisan yang berbayang, jadi seperti di dalam air. Itu disebut dengan watermark. Bagaimana contohnya? Perhatikan di sini. Ini Bapak zoom out dulu tampilannya supaya kelihatan lebih enak. Jadi di sini nanti di dalam kertas ini, nanti di dalam kertas ini akan ada tertera tulisan. Misalkan di sini ya, ini nanti akan ada tertera tulisan. Tulisannya apa? Itu tergantung sama kita. Boleh tulis nama kalian, boleh tulis juga nama hewan peliharaan kalian, boleh juga tulis nama, terserah. Apapun itu bebas, yang penting kalian bisa tuliskan saja ya. Bagaimana cara membuat watermarknya ini? Kita akan coba perhatikan terlebih dahulu. Oke, kita kembali ke posisi awal, home atau file ya. Di sini kemudian kita page layout. Bapak ulangi sekali lagi. Home, page layout, kemudian watermark. Page layout ada watermark. Kita klik watermark, dia tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Tampilan tulisannya ini yang berbayang seperti air ini, dia akan menyilang, diagonal, atau datar, horizontal. Ya. Nah, kalau kamu misalnya pilih contoh di sini, misalnya yang ini. Oke, kalau sudah, maka dia akan muncul tulisannya. Confidential. Jadi kalau misalnya kita zoom out, kita tampil agak jauh, maka tertera ada tulisan. Bagaimana membatalkannya, Pak? Membatalkannya kembali lagi masuk ke watermark, kemudian remove, hapus. Hapus, maka otomatis hilang. Oke, kita coba lagi. Tadi watermarknya itu berupa tulisan confidential. Sekarang bagaimana caranya tulisan confidential itu kita rubah?
Caranya klik custom watermark. Oke, tunggu sebentar. Kenapa ini masih loading? Oke, kalau sudah ya. Nah, di sini kita membuat tulisan. Ada beberapa pilihan. Di sini ada no watermark, berarti kita tidak menggunakan watermark. Ada watermarknya berupa picture, berupa gambar, tinggal kamu masukkan saja gambarnya. Ada juga berupa tulisan. Kita coba yang tulisan. Ya, kita coba tulisan. Tulisannya ini mau kamu tulis apa? Misalkan di sini Bapak tulis tutorial. Oke, kalau sudah, tampilannya mau diagonal atau horizontal. Misalkan kita buat diagonal, ya. Fontnya, tulisannya, bentuk tulisannya mau berupa warna ini, modelnya seperti apa? Ini bebas kamu tentukan sendiri. Oke, kalau sudah, di sini juga ada semi transparan dengan kalau tidak menggunakan semi transparan. Maksudnya apa, Pak? Kalau semi transparan dia akan berbayang, tetapi kalau tidak kamu klik maka dia akan jelas terlihat. Oke, kita coba di sini klik apply. Kemudian close. Maka di sini kalau kamu perhatikan ini tertera jelas ada tulisan tutorial, ya. Nah, jadi di sini misalkan kalau seandainya kamu tidak ingin makalah tugas kalian ditiru oleh teman kalian, kamu buat watermarknya di sini tulisan nama kamu sehingganya nggak ketahuan, itu boleh ya, modelnya seperti itu. Oke, kalau sudah silahkan dicoba terlebih dahulu. Selanjutnya adalah membuat penulisan artistik. Jadi tulisannya itu berbentuk artistik. Ya, artistik itu banyak macam bentuknya. Itu disebut dengan word art atau kita menggunakan fasilitas word art. Oke, kalau sudah kita kembalikan lagi posisinya. Bagaimana cara menampilkan artistiknya atau word artnya? Maka prosedurnya adalah insert word art. Sekali lagi, insert word art. Di sini kalau kamu lihat di sini ada bermacam-macam tulisan, ya. Di sini ada berbagai macam tulisan. Nah, word artnya mau yang model seperti apa yang ingin kamu tampilkan? Misalkan di sini Bapak menggunakan yang seperti ini, ya. Nah, di sini Bapak kasih tulisan tutorial. Oke, kalau sudah klik di luar, maka menjadi seperti ini. Ini bisa kamu letakkan dimanapun posisi yang kamu mau. Itu menggunakan word art. Tulisannya pun ini bisa kamu rubah. Misalkan di sini mau ganti dengan tulisan seperti ini, fontnya. Jadi itu modelnya adalah menggunakan word art, ya. Jelas ya? Oke, kalau sudah silakan dicoba. Ya, berikutnya adalah memasukkan sebuah objek atau sebuah bentuk. Maksudnya seperti apa nih, Pak? Misalkan kamu ingin menampilkan sebuah objek berbentuk lingkaran, sebuah objek berbentuk segi empat, bintang, dan segala macamnya. Maka untuk itu kita menggunakan shape atau fasilitasnya adalah shape. Ada di beberapa komputer yang nama shape-nya dengan sebutan auto shape, kurang lebih sama ya. Jadi kita akan menggunakan shape. Caranya bagaimana? Insert shape. Tulisannya sapes ya, sapes ini. Oke, tapi bacanya shape ya. Oke, kalau sudah kita ulangi sekali lagi, insert shape. Kita klik shape-nya. Misalkan di sini ini ada banyak sekali bentuk ya. Misalkan di sini Bapak tampilkan salah satu saja. Ya, seperti ini. Mau menampilkan lagi
shape lagi, klik shape-nya lagi, kemudian klik yang lain. Oke, contohnya seperti ini. Ya. Itu tampilan untuk shape. Jadi shape ini bisa berfungsi baik kalau misalnya kamu punya imajinasi, mau membuat kartu nama, mau membuat bingkai, sehingganya di dalamnya kamu hiasin segala macam, maka tampilannya akan menjadi lebih menarik, ya, dikombinasikan dengan warna dan segala macamnya. Oke, itu untuk memasukkan shape. Oke, silakan dicoba.